Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Shalom. Berapa banyak kita yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita. Sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Terlebih kami ada di tempat ini Tuhan Yesus, di pelataran-Mu Bapa. Kami rindu menyembah Tuhan, mempermuliakan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi ucapan syukur dari kami Tuhan atas setiap kasih-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa. Kami hampiri tahta-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah perkenanan-Mu turun atas setiap kami dan urapan-Mu mengalir, menyentuh, menjamah, melawat setiap hati kami umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa.
kami Tuhan. Semua karena cintamu, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah sang selamat. Mari sama-sama panggil Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah sang selamat. Oh Yesus, Yesus pegang. Kami tak dapat hidup sendiri tanpa Engkau Tuhan. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah sang selamatku hidup. Kami boleh hidup saat ini Tuhan, sampai hari ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan, kami hidup hanya untuk Engkau Tuhan. Engkaulah alasan untuk setiap kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup
Pagi hari ini kami datang ke pelataran-Mu Tuhan. Kami datang menghampiri tahta suci-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya urapan-Mu turun atas setiap kami, anugerah-Mu turun bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berterima kasih Tuhan buat segalanya yang Tuhan berikan pada setiap kami. Pagi hari ini apapun yang kami tawarkan di hadapan-Mu Tuhan, itu tidak sebanding dengan anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Maka pagi hari ini kami membawa hati dan hidup kami, bahkan pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah itu menjadi ucapan syukur bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun situasi kami, apapun keadaan kami, kami percaya Engkau selalu ada bagi setiap kami Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan
Tuhan. Sungguh Kaulah harapan bagi setiap hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya Roh Kudus melawat setiap kami, memulihkan setiap hidup kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Saat ini kami mau lebih lagi Tuhan menaikkan puji-pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kita yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini, boleh beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan sorakan haleluya. Kasih salam kiri kananmu Bapak Ibu, katakan mari sama-sama kita bersuka cita. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tos kiri kananmu Bapak Ibu, katakan Tuhanlah gembala kita. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat. Lagi katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Haleluya. Yang bersuka cita katakan yes. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik. Lagi dong katakan Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Pada hari ini kita semua bersuka cita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ada amin? Amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik. Katakan lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini. Lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus baik di dalam setiap hidup kita. Amin. Tuhan Yesus baik di dalam setiap hidup kita. Amin. Kalau
saya bilang Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu Saudara boleh jawab selama-lamanya. Tapi kalau saya bilang selama-lamanya, Bapak Ibu jawab lagi Tuhan Yesus baik. Bisa? Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita yang baik. Kasih senyum kiri kananmu Bapak Ibu Saudaraku. Kita angkat pujian ini bersama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah pemenangku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Selama-lamanya Tuhan Yesus akan selalu baik di dalam hidup kita. Yang percaya katakan yes. Katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah. Jempolnya di atas semua dong, katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Lebih tinggi angkat jempolmu bersama Bapak Ibu. Dia sungguh baik, amin. Siapa yang baik? Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik baik. Sekarang goyangkan dong jempolnya. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Siapa namanya? Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sorakan Tuhan Yesus baik bagiku. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu. Sayang,
penyertaan-Mu ya Bapa. Kau yang telah mengirimkan setiap anak-anak-Mu Tuhan ke tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, inilah adalah anak-anak yang Kau kirim Tuhan, yang telah Kau pilih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau ajarkan mereka Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sekali Yesus sampai selama-lamanya tetap Yesus. Kami yakin dan percaya anak-anak ini akan bertumbuh, berkembang Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu menghormati orang tuanya dan mengasihi setiap mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati studi mereka, Kau berkati Tuhan tumbuh kembang mereka. Jadikan mereka anak-anak yang cerdas ya Tuhan, yang kami yakin dan percaya akan Kau pakai Tuhan menjadi alat kepunyaan-Mu ya Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap orang tua, biarlah kiranya Kau berkati ya Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Kau jadikan mereka teladan yang baik Tuhan bagi anak-anak ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran Tuhan agar mereka bisa mendidik anak-anak ini dengan baik. Kau juga berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan. Biarlah kiranya Kau berikan kesabaran Tuhan, hikmat daripada-Mu. Biarlah kiranya mereka bisa mendidik anak-anak ini Tuhan untuk menjadi lebih dekat lagi pada-Mu ya Bapa. Biarlah kami serahkan Tuhan setiap anak-anak ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau berkati Tuhan ibadah Bikits dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang mau memberkati anak-anak ini sama-sama kita katakan amin. Selamat sekolah minggu. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari kita memberi dengan segenap hati. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita-Mu yang memenuhi setiap hati kami Bapa. Saat ini Tuhan kami rindu memberikan korban persembahan kami, terimalah ya Tuhan. Biarlah persembahan ini berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipergunakan untuk membesarkan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah mengikuti setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu memberi dengan sukacita. Haleluya, amin.
percaya mujizat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Oh, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Kami percaya, ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Sambil mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Oh, ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah pada waktunya. Haleluya. Kami bersyukur. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih di mana pada kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami boleh tetap ada di tempat kudus-Mu ini. Kami boleh tetap berdiri dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah kemurahan-Mu ya Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni sekiranya ada pelanggaran dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik melalui perbuatan, perkataan, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu, sehingga kami saat ini boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami. Kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Oke, silakan duduk. Firman Tuhan hari ini saya beri judul hidup mengandalkan Tuhan. Coba katakan sama-sama, hidup mengandalkan Tuhan. Nah, akhir-akhir ini banyak orang-orang di luar sana, mungkin di sini juga ya, di luar sana sini yang frustasi ya, menghadapi kehidupan yang tidak baik-baik saja saat ini ya. Bahkan banyak yang mulai mengeluh, mulai menjerit dengan luar biasa. Tidak, tanpa kita sadari, yang paling gampang barometer kita adalah harga beras ya. Harga beras dulu kira-kira 2 tahun yang lalu lah, atau COVID itu masih 100 lebih sedikit yang di supermarket itu ya, 100-105 gitulah antara itu. Sekarang tanpa kita sadari udah 155. Bayangkan. Tanpa terasa naik 50%. Gaji kita bisa naik 50%? Enggak juga kan, masih tetap kan. Inilah kadang-kadang membuat orang-orang
menjerit mengenai beban hidup yang semakin mencekik, bahkan ada yang mengalami sakit yang gak kunjung sembuh. Itu juga membuat kita semakin ketakutan. Ada amin? Nah, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini belum seberapa ya. Dibanding apa? Dibanding negara yang saat ini sedang berperang. Bayangkan kalau negara-negara saat ini yang sedang berperang, khususnya ini sekarang Iran sama Israel, di ultimatum dalam 2 hari harus meninggalkan negaranya atau kota itu akan diserang. Jadi dikasih waktu cuma 2 hari aja. Jadi apa enggak ya kita enggak tahu. Kita doakan supaya tidak terjadi, supaya enggak kacau. Kalau sekarang Iran itu sampai perang dengan Israel, kehancuran ekonomi udah pasti. Harga minyak pasti naik, khususnya bahan bakar minyak. Inilah kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, supaya kita nggak stres, kita nggak frustasi, hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita mengandalkan Tuhan. Semua masalah kita serahkan kepada Tuhan. Ada amin? Nah, kita sebagai keluarga Kristen, bila ingin keluarga kita menjadi keluarga yang berdampak bagi lingkungan di sekeliling kita, maka kita sekeluarga harus hidup mengandalkan Tuhan dan memiliki iman percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, di kesempatan yang baik ini, saya mau membagikan kebenaran firman-Nya, yaitu harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dengan membentengi hidup kita ini dari masalah yang kita alami. Apapun yang kita alami, apapun yang menjadi persoalan kehidupan kami, tetap andalkan Tuhan. Amin. Nah, coba sekarang saya mau membagikan ya, 5 berkat bagi keluarga yang mengandalkan Tuhan. Jika keluarga kita hidup mengandalkan Tuhan, maka berkat yang pertama yang kita dapatkan adalah mengalami penyediaan Tuhan. Katakan sama-sama, mengalami penyediaan Tuhan atau diberkati secara jasmani dan rohani. Itu berkat yang pertama. Coba kita buka di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, di ayat ini kita dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan saja, ya, nggak ada yang lain ya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan pasti tidak khawatir, tidak stres, tidak frustasi karena ada yang diharapkan, ada yang diandalkan, yaitu Tuhan. Percayalah kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan khawatir akan masa kesukaran sekalipun mengimpit kita. Masa kekelaman pun sekalipun menderah kehidupan kita, kita tetap mengandalkan Tuhan. Ya, tetap menaruh harap pada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang selalu tidak pernah kekeringan air. Ya. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, hidup kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Airnya nggak pernah habis. Air itu melambangkan apa? Melambangkan kehidupan. Tubuh kita ini 80% mengandung air. Kalau tanpa air kita nggak bisa hidup. Makanya Tuhan tahu. Tuhan pasti memberikan kita air untuk kita bisa tetap bertumbuh. Apapun masalah, kalau air selalu mengalir dalam hidup kita, kita seperti pohon yang nggak pernah kekurangan apapun. Karena apa? Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Ada amin? Nah, tidak berhenti hanya kita menyerap dari Tuhan air ini. Kita diberi aliran jaminan bahwa kita nggak akan mengalami kekeringan. Tapi Tuhan juga mengharuskan kita untuk berbuah lebat, menghasilkan.
ya, tidak berhenti menghasilkan buah, berbuah di sepanjang musim. Itu kerinduan Tuhan, ya. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, percayalah, kita tetap dalam tuntunan Tuhan, kita tetap diberkati Tuhan. Nah, apabila keluarga kita hidup mengandalkan Tuhan, maka berkat yang kedua adalah memiliki daya tahan yang kuat. Katakan sama-sama, daya tahan yang kuat. Beras boleh mahal, gula boleh mahal. Gula dulu 12.000 ya, sekarang jadi berapa ini? 18 atau berapa? Harga gula, 50% udah inflasi ini. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Ya, kita nggak akan pernah mengeluh. Mengeluh apa? Walaupun mahal nggak apa-apa. Kita nggak butuh gula karena kita udah manis. Amin. Jadi nggak perlu beli gula banyak-banyak ya. Dikurangi aja gulanya. Karena gula juga nggak terlalu bagus ya. Enak di mulut aja, di tubuh nggak baik. Jadi tetap andalkan Tuhan, percayalah, pasti Tuhan memberkati. Nah, dalam menghadapi masalah, coba kita buka di Yesaya 40:31. Yesaya 40:31. Yesaya 40 ayat 31. Ayo kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama burung Raja Wali. Kenapa kok Tuhan suka kali dengan burung Raja Wali? Ada yang tahu? Yang pernah mendengarkan khotbah saya? Ada yang tahu? Karena melewati badai, itu salah satunya ya. Yang pertama, burung Raja Wali itu punya pandangan yang tajam. Jadi visioner. Katakan sama-sama, visioner. Kalau kita diumpamakan burung Raja Wali, kita punya pandangan yang dapat melihat jauh ke depan. Masa depan kita pun kita tahu, bisa melihat dengan jelas seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali matanya itu bisa melihat berkilo-kilo, berkilometer itu dia bisa melihat. Anak ayam kecil itu pun dari udara dia bisa tahu. Ya, itu yang pertama. Tuhan kepingin kita ini menjadi anak-anaknya yang punya visi ke depan yang bagus, yang baik, visioner. Jadi kita berjalan bukan hanya asal jalan, tapi kita punya pandangan ke depan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rencanakan pasti akan terjadi. Amin. Nah, Raja Wali ini juga kesukaannya itu apa? Badai. Kalau kita nggak suka kan, kalau bisa kita melewati badai kehidupan kita, melewati masalah-masalah kita. Tapi burung Raja Wali paling suka kalau ada badai. Kalau dia ada badai, maka dia akan terbang tinggi. Dia tinggal membentangkan sayapnya, dia akan mengikuti badai itu mau kemana. Itulah kegemaran dari burung Raja Wali. Makanya Tuhan menggambarkan kita sebagai burung Raja Wali. Kita diberi kekuatan kepak sayap, kita bisa terbang tinggi. Orang lain terbangnya segini, kita bisa terbang tinggi melebihi mereka. Amin. Maka kita akan bisa melewati badai. Raja Wali juga begitu. Badai topan itu kegemarannya. Dia bisa meliuk-liuk di tengah badai. Kita pun diharapkan Tuhan seperti burung Raja Wali. Kita bisa meliuk-liuk di tengah masalah kita, di tengah tekanan kehidupan kita. Kita bisa melewatinya dengan kepak sayap yang luar biasa dari Tuhan. Katakan amin. Nah, kalau kita udah bisa menghadapi badai, kita juga tidak akan pernah merasa lesu atau bersungut-sungut. Tidak pernah lalai dalam menghadapi apapun. Kita tidak pernah lelah menghadapi apapun. Kadang-kadang kita ini bersungut-sungut ya. Aduh, cemana ini? Baru gajian seminggu uangnya udah habis. Ya, baru terima uang, dibagi-bagi kok udah tinggal sedikit ini. Kadang-kadang itulah kita mengeluh. Kalau kita sering kali mengeluh, itu bisa mengacaukan pikiran kita. Bisa mengacaukan mental kita. Ya. Jadi
Tuhan tidak menginginkan kita untuk mengeluh. Kapan kita harus selalu bersyukur. Kalau uang kita nggak mencukupi, jangan bilang, aduh uangku udah habis. Enggak, bilang aja uang saya masih cukup. Ya, uang kita masih cukup. Uang saya nggak pernah habis. Ini salah satu kunci dari orang-orang suku kami, suku Chinese, bilang nggak boleh uang kita itu habis. Kita nggak punya uang itu nggak boleh bilang itu, nggak punya uang kita, itu nggak boleh, itu pantangan. Kalau kita nggak ada uang, kadang-kadang bilang gini, oh uangku ada tapi masih di orang lain. Amin. Itulah nggak boleh kita bilang uangku habis. Kalau kita bilang uangku habis, maka di pikiran kita ini semuanya habis. Jadi kita juga memang kadang-kadang nggak ada uang, habis jukuan. Tapi kalau kita mental kita tanamkan bahwa uang kita nggak pernah habis, maka kita pasti bisa mengelola dengan baik. Berapapun yang kita terima, kita kelola dulu dengan baik. Utamakan pos-pos yang mana kita utamakan, kita cukupkan. Kalau kita bisa mencukupkan apa yang kita terima, maka hidup kita penuh dengan rasa syukur. Ucapan syukur itu yang membuat kita seperti Raja Wali yang akan terbang di atas badai, menari-nari walaupun badai terjadi. Nah, apabila keluarga kita hidup mengandalkan Tuhan, maka berkat yang ketiga adalah memiliki hidup damai sejahtera. Katakan sama-sama, memiliki hidup damai sejahtera. Yesaya 48, 17, 18. Yesaya 48, 17, 18. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. 18. Sekiranya engkau memperhatikan. 18. Ayo. 3, 2, 1. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Katakan amin. Di sini Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau, ya, tentang apa yang memberi faedah. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan berjanji, aku Allahmu yang akan mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Faedah itu sama juga dengan berguna. Nah, sehingga kita bisa mengalami apa? Mengalami tuntunan Tuhan di jalan yang harus kita tempuh. Sehingga kita semua bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan yang memberi faedah atau berguna bagi perjalanan kehidupan kita yang harus kita tempuh atau jalani. Sehingga kita mengalami damai sejahtera. Kalau hidup kita selalu dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, maka yang pertama yang kita rasakan adalah hidup penuh damai sejahtera. Walaupun gaji pas-pasan, tapi hidup kita penuh damai sejahtera. Percuma uang kita berlimpah-limpah, tapi nggak ada damai sejahtera di kehidupan keluarga kita. Suami selalu bertengkar dengan istri, ya, anak-anak nggak hormat dan patuh dengan orang tua. Itu percuma, ya. Hidup seperti di neraka, bukan hidup seperti di sorga. Tapi kalau kita dalam tuntunan Tuhan yang sangat berfaedah, maka membawa kita semuanya hidup di bumi seperti di sorga. Katakan amin. Kita kepingin kan keluarga-keluarga kita hidup seperti di sorga? Ada yang enggak kepingin? Oh, yang kepingin? Semua kepingin ya. Puji Tuhan, dalam nama Yesus terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, ya. Nah, mengalami damai sejahtera ini paling penting dalam kehidupan ini. Ya, kita bekerja mati-matian, susah payah, yang bapak-bapak, supaya apa? Supaya keluarganya bahagia, bisa mencukupi segala kebutuhan, keperluan istri dan anak-anaknya. Tapi kalau di rumah, pulang kerja udah keras, sudah setengah mati di luaran, pulang ke rumah, terus disambut dengan percekcokan, itu menguras energi. Ya, kalau itu yang terjadi,
bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan menuntun dengan jalan yang berfaedah. Kalau pertengkaran, pertempuran itu berarti jalan yang tidak berfaedah. Itu bukan tuntunan Tuhan. Ada amin? Nah, mengalami damai sejahtera yang tidak pernah kering dan hidup penuh kebahagiaan yang terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang selalu datang dan tidak pernah berhenti di tepian pantainya. Bayangkan, damai sejahtera itu datang seperti gelombang yang gak pernah henti-hentinya di tepi pantai. Itu yang kita alami. Nah, jika keluarga kita hidup mengandalkan Tuhan, maka poin yang keempat adalah hidup dalam perlindungan Tuhan. Katakan sama-sama, hidup dalam perlindungan Tuhan. Seandainya itu terjadi, kita tetap dilindungi Tuhan. Di masa perang pun kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Ada amin? Bayangkan bangsa Israel berperang seperti apapun pada zaman dulu ya. Saya ceritakan, jarang dia kehilangan pasukannya itu. Selalu menang. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Nah, hidup dalam perlindungan Tuhan. Bila kita hidup dalam perlindungan Tuhan, maka apapun kondisi, keadaan, dan permasalahan yang kita hadapi, maka Tuhan pasti menolong. Bahkan Dia memberikan rohnya untuk menjadi penjaga kita yang tak akan terlelap. Coba kita buka di Mazmur 121, 2 dan 3. Mazmur 121, 2 dan 3. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 3, 2, 1. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Goyah aja nggak boleh sama Tuhan. Kita tetap kuat sebagai pasukan yang berdiri dengan gagah. Amin. Tuhan nggak ingin kita goyah. Mungkin saat ini banyak dari kita yang kaki kita ini goyah, gemetaran menghadapi semuanya, menghadapi sakit penyakit yang gak kunjung sembuh. Kadang-kadang kita gentar juga. Amin. Kadang-kadang menghadapi masalah ekonomi kita gentar juga. Coba bayangkan, kalau kita gak punya beras, uang juga gak ada, ya, terus gak ada yang bisa menolong kita, apa yang dalam hati kita? Paling gampang kita menangis. Ya, kalau nggak makan 1 hari nggak apa-apa, 2 hari, 3 hari, bayangkan. Itulah kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, kita pasti dipelihara Tuhan dengan sempurna. Walaupun seolah-olah nampaknya terlambat, walaupun seolah-olah nampaknya nggak ada berkat, percayalah Tuhan pasti sanggup kirim. Begitu juga dengan kehidupan kita. Percaya enggak? Elia bertahun-tahun itu. Tapi itu pun akan dilakukan Tuhan untuk memelihara kita, anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan. Pegang itu. Jadi jangan pernah khawatir. Di mana Yusuf mengalami badai, persoalan kehidupannya bersama keluarganya, bersama abang-abangnya, dia dijual, dimasukkan ke sumur. Dia mau dibunuh tapi dijual. Tapi waktu Yusuf sukses menjadi orang nomor 2 di kerajaan, dia enggak menyalahkan abang-abangnya. Ya, dia berkata apa? Saudara-saudaraku mungkin merancangkan hal yang jahat kepadaku, katanya. Ya, gara-gara apa kok saudaranya iri kepada Yusuf? Ini flashback dulu ya. Karena apa? Gara-gara mimpi. Bayangkan, gara-gara mimpi. Yusuf itu mimpi gandum itu tunduk kepada dia. 11 gandum. Jadi saudaranya bilang, apa aku tunduk kepada kamu, katanya. Mimpi lagi lah. Mimpi lagi, matahari, bulan, bintang semuanya tunduk kepada Yusuf. Makin marahlah mereka. Gara-gara mimpi bisa jadi persoalan.
Saya pernah nengok di sosmed ya. Katanya ini suami mungkin suami takut istri ya. Suami takut istri atau DKI dibawa ketiak istri katanya. Ini suaminya ngomong di sosmed, mungkin konten atau apa ya, tapi banyak juga yang seperti itu. Katanya gini, saya bersumpah, kalau kita nggak boleh bersumpah ya, orang ini bikin konten bersumpah, saya bersumpah bahwa mulai saat ini saya nggak akan ada di dalam mimpi istri saya bersama dengan tetangga saya katanya. Bayangkan, gara-gara istrinya mimpi dia bersama tetangganya, maka nggak ada damai sejahtera di keluarga itu. Amin. Jadi jangan membawa mimpi seolah-olah itu real, nyata. Amin. Tapi kalau ini Yusuf memang dia dapat penglihatan dari Tuhan, nubuatan dari Tuhan, bahwa itu akan terjadi. Supaya apa? Supaya Yusuf mempersiapkan bangsa yang diurapi Tuhan ini, yaitu bangsa Israel, untuk pemeliharaan bangsa ini waktu masuk di tahun kekeringan. Jadi di mimpinya itu dengan hikmat Tuhan, Yusuf mengambil kesimpulan. Begitu juga dengan Raja Firaun itu juga mengalami mimpi yang 7 tahun kekeringan, atau 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Jadi harus mempersiapkan selama 7 tahun kelimpahan untuk menghadapi 7 tahun kekeringan. Yusuf bilang ke raja, "Raja, carilah orang yang paling berhikmat untuk bisa mengendalikan masa sulit yang akan datang." Terus Tuhan berpikir, nggak ada orang lain yang paling berhikmat. Kecuali siapa? Kecuali si Yusuf yang selalu hidupnya mengandalkan Tuhan. Bayangkan, akhirnya Yusuf dipilihlah menjadi Perdana Menteri ya. Kalau raja, Perdana Menteri lah. Dia yang mengepalai menteri-menteri itu. Dia mengatur segala sesuatunya sedemikian rupa sehingga dia bukan hanya bisa memelihara bangsa Mesir, tapi dia bisa memelihara bangsanya, yaitu bangsa Israel. Bapaknya, mamanya, saudara-saudaranya pun dibawa semuanya ke Mesir untuk dipelihara oleh Yusuf. Dia enggak menaruh dendam walaupun dia dijual, mau dibunuh. Tapi dia berkata, dia mengasihi saudara-saudaranya karena memang untuk inilah, untuk pemeliharaan keluarga inilah. Seolah-olah jalannya Tuhan ini jahat. Ya, Yusuf harus dimasukkan ke sumur kering, Yusuf harus mau dibunuh, bahkan dia bisa dipenjara gara-gara Potifar, istri Potifar. Tapi semuanya itu Yusuf kembali berkata, semuanya itu memang rancangan Tuhan yang terbaik diberikan pada Yusuf sehingga Yusuf bisa memelihara dua bangsa yang besar, bangsa Mesir dan bangsa Israel. Inilah keluarga yang berdampak adalah keluarga yang dipakai Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dan bisa menghidupi keluarga bahkan orang-orang sekelilingnya. Hidupnya berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan. Ada amin? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Jadi penjaga kita ini siapa? Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita yang akan menjaga kita, memberkati kita, menuntun kita. Karena apa? Yesus sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Dia meninggalkan rohnya kepada kita. Itu yang harus kita gunakan dengan baik. Pemeliharaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Ada amin? Nah, terakhir, apabila keluarga kita hidup mengandalkan Tuhan, maka berkat yang kelima adalah memiliki hikmat Tuhan. Katakan sama-sama, memiliki hikmat Tuhan. Ini khususnya dalam mengambil keputusan ya. Bila kita menghadapi masalah, keputusan, kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan sehingga kita bisa memilih yang terbaik. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tidak mengandalkan pengertian sendiri atau logika kita atau kepandaian kita, kekuatan kita dan kemampuan kita sendiri. Kita cari hikmat Tuhan. Ya.
Kadang-kadang masalah ini seolah-olah kita bisa menyelesaikannya, kita bisa terbebas dari masalah itu dengan menggunakan logika kita, kepandaian kita, kepintaran kita, tapi seringkali kita salah dalam mengambil keputusan. Supaya langkah kita nggak salah, seperti tadi yang poin yang ketiga, supaya hidup kita berfaedah, kita harus penuh dengan hikmat Tuhan. Cari dulu hikmat Tuhan. Maka kita akan dituntun dengan jalan yang berfaedah. Kembali lagi. Coba kita buka Amsal 3, 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ayo kita baca dengan suara kuat. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kita diharapkan sama Tuhan, diharuskan sama Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan setengah-setengah. Amin. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus mengakui Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jangan kita mengandalkan kuasa-kuasa yang lain. Ada amin? Jangan mengambil jalan pintas. Kalau sakit, di sana ada orang pandai, bisa menyembuhkan. Wah, di sana ada dukun top, bisa menyembuhkan ya. Jangan tergiur, tetap andalkan Tuhan, percaya, doa sama Tuhan. Kalau kita betul-betul berdoa sama Tuhan, Tuhan yang akan tolong. Ada amin? Seberat apapun masalahmu, seberat apapun yang menjadi persoalanmu, tetap bersandar pada Tuhan. Jangan yang lain-lain. Penutup, kalau kita bersama keluarga hidup mengandalkan Tuhan, maka keluarga kita bisa menjadi keluarga yang berdampak positif ya. Di khotbah gereja kita ini kan keluarga yang berdampak, tema khotbahnya. Dampak kan ada dua macam, dampak negatif sama dampak positif. Kalau negatif nggak usah saya ceritakan, pasti gampang. Orang-orang kalau negatif-negatif itu pasti selalu ingat. Kata-kata yang negatif-negatif aja kita gampang ingat ya. Tapi kalau yang positif ini yang susah. Makanya di sini Tuhan mengajarkan yang positif aja dulu. Yang positif ini, kalau kita bersama keluarga itu mengandalkan Tuhan, maka keluarga kita bisa menjadi keluarga yang berdampak positif bagi sekeliling kita untuk mempermuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Coba kita buka Yesaya 48:18. Ini ayat penutup ya. Saya panggil tim musik, WL, singer, untuk naik ke atas. Nah, kita baca dengan suara keras ya. 3, 2, 1. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Katakan amin. Firman Tuhan mungkin sampai di sini. Kita serap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, biar kita tidak hanya bertumbuh untuk diri kita, buat keluarga kita, tapi kita juga berdampak bagi orang di sekeliling kita. Amin. Dan kita tidak boleh hanya berhenti di tepi aliran sungai, tapi kita harus bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk memenangkan banyak jiwa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Keluarga kita berdampak, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo kita naikkan satu pujian. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku,
berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Katakan saat ke sekelilingku, saat keadaan sekelilingku, di saat kita tidak mampu mengendalikan sekeliling kita, carilah Tuhan melalui doa, karena hanya doa yang dapat mengubah segala sesuatu. Mungkin kenyataan keluargamu gak baik-baik saja, tapi tutup matamu, pandanglah Tuhan. Dia sanggup mengubahkan keadaanmu. Apapun problema masalahmu, tentang ekonomi sekalipun, saat ini engkau tidak ada merasa engkau tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan ekonomimu, tutup matamu, naikkan doa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, Tuhan sanggup menolong engkau. Ubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin pada kuasanya, dan doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, ya inilah hidup kami ya Tuhan. Tuntun seturut rencanamu Tuhan. Tidak ada mustahil bagimu dan untuk kami ya Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bila
ada di antara kita yang butuh dukungan doa, yang saat ini mengalami masalah dalam kehidupan, yang saat ini sedang dalam badai kehidupan, seolah-olah kita nggak mampu berjalan sendiri, kita perlu pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, saya mau berdoa, rindu untuk berdoa bagi yang mengangkat tangan. Yang sudah angkat tangan, berdiri. Kita menghormati hadirat Tuhan saat ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Memang badai masalah boleh kita lewati, karena kita adalah Raja Wali yang diberi kekuatan kepak sayap dari Tuhan. Apapun masalahmu, problemamu, sakit penyakitkah, masalah ekonomikah, masalah keluargakah, apapun yang kau hadapi saat ini, studikah, sekolahkah, semua yang menghadapi masalah saat ini, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini. Ya rela mata sikit. Ya rela mata sika rela wara wara la 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 la. Ya rela mata sika rela wara 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 la la. Ya rela mata sik. Biar kita selama ini mengeraskan hati kita. Mulai saat ini kita mau menundukkan hati kita di bawah kaki Yesus. Biarlah Roh Kudus yang menjamah kita semua memenuhi setiap hati kita. Wah, ya rela mata sik. Tuhan, ini jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka butuh pertolongan tangan-Mu Tuhan. Ya rela mata sik. Hamba berdiri di mimbar kudus ini Tuhan, membela seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan. Urapi mereka semuanya ya Tuhan, khususnya mereka juga Tuhan yang mengalami masalah ekonomi. Engkau sanggup membukakan tingkap langit-Mu Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Ya rila wara wara la 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 mata ya rila mata sanda karala wara wara la 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 la. Kami mau Tuhan, seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, keluarganya boleh berdampak untuk mempermuliakan nama-Mu, boleh berdampak bagi orang sekeliling kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau memakai kami Tuhan, Engkau memberkati kami terlebih dahulu, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Dengarkan jeritan minta tolong mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat tangan diangkat tanda kami tak berdaya Tuhan. Engkau Tuhan yang maha besar turun tangan menjamah kami, mengangkat kami, anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami problema masalah ya Tuhan. Ya rela mata sanda karala wara wara la 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 la. Ya rela wara wara la 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 la. Tolong setiap kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami tak mampu jalan sendiri Tuhan. Kami cuma bisa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkau andalan kami. Ya rela mata sika rela wara 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 wara. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkau tak pernah biarkan kami sendiri. Engkau tolong kami ya Tuhan. Ya rela mata sika ya rela mata sika rela wara 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 la la. Ina rela mata sika. Ya rela mata sika. Ya rela mata sika rela wara 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 la 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 la. Ya rela mata sika rela wara 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 la 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 la. Ungkapkan isi hatimu. Tuhan ada di tengah-tengahmu. Apapun masalahmu saat ini, buang segala bebanmu yang seolah-olah mengganjal di hatimu. Buang segala kepahitan. Ampuni orang-orang di luar sana
yang telah menyakiti hatimu, supaya itu tidak menjadi beban bagi doa-doa kami, supaya doa-doa yang kita naikkan dapat dijawab oleh Tuhan. Rendahkan hati di bawah kaki Kristus. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Ya rela mata sika rela wara 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 wara. Ya rela mata siki. Terimalah pertolongan Tuhan. Terimalah pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Segala problema masalahmu ada dalam kendali Tuhan. Dia akan menuntun engkau. Hidupmu akan berfaedah untuk mempermuliakan Tuhan. Ya rela mata sika rela wara wara wara. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami boleh merasakan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh dipuaskan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hamba-Nya sampai di sini Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Karena hamba tahu Engkau rindu untuk memberkati jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau rindu untuk memulihkan keadaan keluarga lepas keluarga. Engkau rindu untuk memulihkan keadaan ibu dan anak, suami, istri, keluarga yang penuh berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba sampai di sini, biarlah kuasa Roh Kudus akan menjelaskan lebih lagi kepada kami semua, sehingga kami boleh tetap dalam tuntunan tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan Dinda. Shalom, selamat datang di Gereja Betani Believers Medan. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan. Ibadah raya akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi disertai dengan ibadah sekolah minggu. Bagi yang berjiwa muda, kita juga ada ibadah Bipro yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, kita juga ada ibadah doa malam setiap hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga memiliki komunitas rohani yang namanya Family Altar, di mana kita boleh bertumbuh, boleh berbagi kebaikan Tuhan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Asyir yang bertugas pada hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi yang terbaru mengenai gereja kita ini. Demikianlah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan tambahan pengumuman untuk minggu ini. Izinkan saya bertanya, apakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Ada 1 jiwa, 2, 3, 4, dan 5. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saya mewakili pengerja mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, selamat bertumbuh di gereja kita ini. Semoga minggu-minggu yang akan datang kita kembali dipertemukan di ibadah raya ini, amin. Untuk selanjutnya ibadah raya minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Robin Pasaribu. Dan untuk ibadah Sabtu komunitas Bipro yang akan dilaksanakan di tempat ini, kita akan dilayani oleh PDP Joshua dan akan ada diskusi mengenai topik LGBT. Dan untuk pengumuman selanjutnya, rumah belajar
diadakan program bimbingan belajar untuk semua mata pelajaran khusus anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 bertempat di gereja kita ini di setiap hari Sabtu, dan ini terbuka untuk umum dan juga tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara ada yang memiliki anak-anak di kelas 1 sampai kelas 6 SD, mungkin boleh membawa ke tempat ini setiap hari Sabtu untuk mengikuti bimbingan belajar gratis dari gereja kita. Demikian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua, di mana persembahan ini kita tujukan untuk pembangunan rumah ibadah ini. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Khususnya di sepanjang ibadah raya kami Tuhan, kami percaya ibadah kami boleh berjalan Tuhan, karena seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu memberikan korban persembahan kami yang kedua, di mana persembahan ini kami tujukan untuk pembangunan rumah ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memperlengkapi rumah ibadah ini Bapa, sehingga melalui gereja kami ini Tuhan, nama-Mu semakin dibesarkan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang memberikan korban persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Saat ini kami rindu memberi dengan segenap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian ini. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Katakan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur jika siang hari ini kami bisa beribadah, bahkan sampai mengakhiri ibadah Tuhan. Semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana kami harus membawa damai sejahtera dalam keluarga setiap kami. Karena kami tahu ketika kami membawa keluarga kami menaruh Tuhan sebagai pemimpin di keluarga kami. Keluarga kami akan berdampak, keluarga kami akan diberkati, dan Tuhan akan pulihkan bahkan pakai keluarga kami ke jalan-jalan yang sudah Tuhan berikan rencana bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu Pak Jo yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa Bapa bagi pemimpin rohani kami, pembina kami, pendeta Hulu, Tuhan sertai, Tuhan berkati.
Biarlah Bapa, pembina-pembina kami ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tempat ini. Berkati kesehatan, beri damai sejahtera bagi keluarganya dimanapun berada. Begitu juga hamba dan istri yang menggembalakan di tempat ini, Tuhan semakin berikan hikmat, damai sejahtera, kebijaksanaan. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Juga hamba berdoa untuk setiap jemaat semua. Hamba terbatas tidak tahu pergumulan jemaat satu persatu, tetapi yang hamba tahu jawaban hanya ada di dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Yang mengalami masalah kesehatan, Engkau sudah sembuh di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkanmu. Hamba juga berdoa, mungkin jemaat banyak yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Mungkin ada yang sudah pulang kampung. Tuhan sertai, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Kami rindu Tuhan terus untuk bersama-sama di minggu-minggu yang akan datang memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan WL Singer, pemain musik multimedia, Asyir, guru sekolah minggu, semua yang ambil bagian siang hari ini. Engkau melihat mereka melayani karena mengasihi Tuhan. Tuhan yang balaskan, Tuhan yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu yang sempurna. Kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan-kegiatan gereja, mulai dari FA demi FA, doa malam, komunitas anak muda Bipro, hingga ibadah minggu, bahkan rumah belajar setiap Sabtu. Tuhan pakai ini semua untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan sudah memilih tempat ini, Tuhan menguduskan tempat ini. Biarlah di tempat ini penuh dengan hadirat Tuhan. Engkau datang boleh bawa masalah, tapi kami pulang membawa jalan keluar. Kami berdoa biarlah mata dan telinga Tuhan tertuju di tempat kudus ini. Setiap tetes air mata yang menetes di tempat ini tidak pernah sia-sia. Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, dan Tuhan jawab. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan lingkungan kami Pasar 2 dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, biarlah gereja ini dapat menjadi garam dan terang di lingkungan sekitar tempat ini Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia, God bless Indonesia, diberkati pemimpin kami dari presiden hingga jajaran terendah. Roh takut akan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai setiap pemimpin-pemimpin kami. Kami memberkati kota kami tercinta Medan. Engkau adalah kota yang penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Kami berdoa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin banyak penuaian jiwa-jiwa di kota kami tercinta Medan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mungkin Bapa kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Sertai Bapa dalam perjalanan kami pulang. Pertemukan kami di ibadah-ibadah selanjutnya yang lebih dahsyat dan luar biasa. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, angkat tangan tinggi. Yes. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lubung-lubungmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.